Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Zunaidi Auti dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang K3 Laboratorium Patologi Anatomi. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, dari kelompok 15, Utari Yulia Sapitri, Vivi Oktaviani, Yulia Ulfa, Vianika Anggun, dan Bapak YC Leonardo, beserta saya sendiri. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya untuk kami dapat menyelesaikan tugas dan makalah yang berjudul K3 Laboratorium Patologi Anatomi. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah sitohistologi. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang K3 pada Laboratorium Patologi Anatomi dan penanganan bahan kimia pada Laboratorium Patologi Anatomi bagi para pembaca dan juga bagi para penulis. Sebelum saya menjelaskan K3 Laboratorium Patologi Anatomi, saya akan menjelaskan berdasarkan dasarnya. Menurut Permenkes RI nomor 411 Menkes per 3 2010 menyebutkan bahwa Laboratorium Patologi Anatomi merupakan laboratorium yang melaksanakan pembuatan preparat histopatologi, ulasan khusus, sederhana, pembuatan preparat histologi, dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi menerima spesimen berupa jaringan atau cairan tubuh yang didapat dari tubuh pasien dan bermakna klinis bagi diagnosis suatu penyakit. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi berperan sebagai baku emas dalam penegakan diagnosis yang berbasis perubahan morfologi sel dan jaringan sampai pemeriksaan imunologi dan molekuler khusus yang bersumber dari sel maupun jaringan. Patologi anatomi berperan dalam mendeteksi kelainan akibat perubahan pada jaringan tubuh dan melakukan penapisan dari suatu penyakit sebagai diagnosis. Peranan laboratorium patologi anatomi semakin meluas mencakup penentuan pilihan terapi dan prediksi prognosis yang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Di laboratorium patologi anatomi mengenal dua komponen besar dalam pelayanan laboratorium. Yang pertama adalah histopatologi, yang kedua adalah sitopatologi. Laboratorium histopatologi merupakan laboratorium menangani spesimen berupa jaringan, sedangkan laboratorium sitopatologi menangani spesimen berupa cairan tubuh. Namun, kadangkala kedua laboratorium tersebut dapat berkolaborasi menjadi satu ketika spesimen berupa materi mengandung sel, namun diperlukan seperti sebuah jaringan atau organ. Banyak peralatan dan komponen perlengkapannya, maka laboratorium patologi memiliki potensi yang menimbulkan bahaya kepada orang-orang yang berkecimpung di laboratorium tersebut. Beberapa peneliti menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja dengan intensitas yang tinggi di tiap harinya, khususnya di laboratorium patologi anatomi ini. Dengan tingginya kecelakaan kerja di laboratorium patologi, maka perlu yang namanya tindakan pencegahan yang dirangkum dalam kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium patologi anatomi. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan menggunakan alat-alat laboratorium, bahan dan proses praktikum, tempat praktikum, dan lingkungan serta cara melakukan praktikum keselamatan kerja yang menyangkut segenap proses praktikum di laboratorium. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang terjadi pada praktikum yang sedang berlangsung. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, membantu sumber daya laboratorium agar mampu membangun dan mengelola pengendalian keselamatan kerja di lingkungan kerja. Laboratorium patologi anatomi adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan berupa penerima, pengolah, hingga mendiagnosis spesimen berupa sel atau jaringan yang berasal dari tubuh manusia untuk keperluan pengobatan maupun penelitian. Oleh karena itu, pemakaian dan pemanfaatan alat-alat laboratorium selalu dilakukan setiap harinya. Kegiatan keselamatan kerja. Kecelakaan dalam laboratorium histologi mencapai 40% dan laboratorium sitologi mencapai 7% kecelakaan yang terjadi umumnya.
yaitu karena teriris oleh benda tajam, kurang lebih 47%, percikan oleh cairan seperti darah atau bahan kimia, yaitu sebesar 27%. Dari keseluruhan kecelakaan di laboratorium rumah sakit, 67% berasal dari kecelakaan yang melibatkan teknisi laboratorium kesehatan, yaitu dan 20% dari petugas, dan sisanya adalah petugas kesehatan dan teknisi laboratorium junior. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian di laboratorium patologi anatomi. Yang pertama, teknisi sering tidak mengenali bahaya kimia yang ada di lingkungan kerja mereka. Formaldehid dan silol adalah bahaya umum di histologi dan patologi laboratorium. Sehingga, teknisi perlu mengetahui efek kesehatan yang mungkin timbul dari paparan bahan kimia ini. Silen tidak memiliki persyaratan pengawasan kesehatan yang ditetapkan. Evaluasi kesehatan karyawan yang terpapar harus diperhatikan dengan baik. Teknisi laboratorium patologi anatomi yang terpapar formaldehid memerlukan pengawasan kesehatan. Tahapan pelaksanaan implementasi kesehatan dan kesehatan kerja K3 di laboratorium, yaitu pengetahuan tentang K3 dari masing-masing personil laboratorium. Yang kedua, kondisi laboratorium harus kondusif dan sesuai dengan standar minimum untuk bekerja aman di laboratorium. Yang ketiga, penataan bahan kimia yang menjadi sumber bahaya yang sering muncul. Tersedianya alat APD yang lengkap serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Tahap manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi bahaya. Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi sumber bahaya dari tempat kerja. Yang kedua, perencanaan meminimalisir risiko. Ketika sumber bahaya telah terdaftar, dan dievaluasi, putuskan bagaimana mengurangi risiko. Setiap item harus diteliti. Terus, terapkan rencana. Memiliki rencana tidak akan digunakan jika tidak diimplementasikan. Prioritaskan perubahan yang dijelaskan dan terukur dalam rencana. Sumber bahaya yang ada di dalam laboratorium patologi anatomi. Agen biologis, bahaya biologis bisa berasal dari spesimen itu sendiri atau komponen penyertanya, larutan media, dan lain-lain. Agen iritan, yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan efek peradangan, reversibil, pada daerah yang terjadi kontak langsung dengan jaringan hidup. Agen korosif, bahaya kimia korosif, bahan kimia korosif dapat menyebabkan bahaya secara fisik maupun kesehatan tubuh. Bila agen korosif terkena jaringan hidup, maka akan terjadi kerusakan langsung atau terjadi perubahan irreversibel. Sumber bahaya yang ada di laboratorium patologi anatomi ada dua juga. Pertama, agen alergen, kemudian agen karsinogen. Agen alergen merupakan agen yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada setiap besar subjek yang terpajang. Kemudian, agen karsinogen merupakan suatu materi yang dapat memicu terjadinya pembentukan sel kanker. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam laboratorium patologi anatomi. Sebagian besar peralatan dalam laboratorium ini berfungsi 24x7 atau setidaknya 6x24 jam. Sambungan listrik harus diperiksa ketika datang dan ketika meninggalkan laboratorium setiap hari. Banyak bahan kimia yang mudah terbakar, maka perawatan harus terus dilakukan untuk menghindari bahaya kebakaran. Alat pemadam kebakaran harus selalu tersedia dan pastikan sumber api yang mungkin terjadi sehingga kecocokan antara pemadam dan sumber api tidak tertukar. Zat yang mudah terbakar seminimal mungkin digunakan di laboratorium. Zat seperti lilin, alkohol, silen, aseton harus disimpan di tempat yang terpisah dan hanya diambil ketika diperlukan. Beberapa bahan kimia yang bersifat karsinogenik atau berbahaya bagi kulit. Oleh karena itu, setiap kegiatan baik pematangan dan pewarnaan harus menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan. Peraturan keselamatan dan keamanan kerja. Nah, adapun peraturan keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium patologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempat laboratorium. Tempat umum harus rapi dan bebas dari penghalang.
ruangan harus bersih. Tidak boleh ada cat struktural di lantai, tangga, dinding, dan atap. Lantai dan tangga harus seragam dan tahan slip. Seharusnya tidak ada pegangan tangan pada sisi tangga. Kemudian, di fasilitas penyimpanan, rak dan lain-lain harus diatur sehingga aman terhadap pergeseran dan jatuh. Fasilitas penyimpanan harus dijaga dari penumpukan sampah, bahan yang tidak diinginkan, dan benda yang dapat menimbulkan bahaya dan hama seperti tikus, bahkan semut sekalipun. Pemanasan ventilasi, yaitu ruangan harus menghasilkan suhu ruang yang nyaman, harus memiliki tirai jendela agar tidak terkena sinar matahari langsung. Ventilasi harus cukup minimal terjadi perubahan udara sebanyak 6 kali per jam, terutama di ruang yang memiliki ventilasi mekanis. Kemudian, untuk peralatan laboratorium, semua peralatan harus disertifikasi dan aman untuk digunakan. Prosedur harus tersedia untuk dekontaminasi peralatan sebelum digunakan dan dilakukan perawatan. Biosafety cabinet dan foam hood harus secara teratur diuji kelayakannya. Autoclave dan pengatur tekanan harus diperiksa secara teratur. Sentrifuge dan rotator harus secara teratur diperiksa. Jarum hipodermik harus digunakan sebagai pengganti pipet. Barang yang retak dan pecah atau terkelupas harus dibuang dan tidak boleh digunakan kembali. Harus ada wadah yang aman untuk pecahan kaca. Kemudian plastik harus digunakan sebagai pengganti kaca. Spesimen harus diterima dalam kondisi aman. Spesimen harus dibongkar dengan hati-hati dan memperhatikan kemungkinan kerusakan dan kebocoran. Sarung tangan harus dikenakan untuk pembongkaran spesimen. Bangku kerja harus tetap bersih dan rapi. Desinfektan yang sesuai harus digunakan secara benar. Untuk penerangan. Penerangan umumnya harus memadai, kurang lebih 300-400 lux. Pencahayaan lokal harus tersedia di meja kerja, embedding, dan lain-lain yang dianggap perlu. Warna lampu harus seimbang dari setiap titik penerangan. Untuk sanitasi dan staf fasilitas. Ruangan harus dipertahankan dalam kondisi bersih, tertib, dan sanitasi yang baik terhadap air minum, ruangan untuk membersihkan diri dari toilet atau WC, serta fasilitas cuci harus disediakan untuk laki-laki dan perempuan secara terpisah. Air panas dan dingin, sabun handuk harus tersedia, ruang ganti untuk laki-laki dan perempuan harus terpisah. Harus ada akomodasi, misal loker yang digunakan secara individual untuk pakaian bebas. Lalu, untuk pemanasan dan ventilasi. Ruangan harus menghasilkan suhu ruang yang nyaman, harus memiliki tirai jendela agar tidak terkena sinar matahari langsung. Ventilasi harus cukup, minimal perubahan udara sebanyak 6 kali per jam, terutama di ruangan yang memiliki ventilasi mekanis. Untuk penyimpanan bahan yang mudah terbakar. Fasilitas penyimpanan bahan untuk bahan kimia yang mudah terbakar harus dipisah dari bangunan utama. Bahan kimia harus diberi label yang jelas sebagai sumber bahaya. Saklar untuk penerangan harus ditutup atau ditempatkan di luar gedung. Dudukan lampu harus disegel untuk melindungi terhadap uap yang dapat menyebabkan kebakaran. Bahan kimia yang mudah terbakar harus disimpan dalam wadah yang tepat, berventilasi, dan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Pencegahan kebakaran. Untuk pencegahan kebakaran, harus ada sistem alarm kebakaran. Semua pintu keluar tidak boleh terhalang dan atau terkunci ketika sedang dalam kondisi bekerja.
Sistem deteksi kebakaran harus dalam keadaan baik dan dilakukan pengujian secara teratur. Pintu-pintu darurat harus dalam keadaan baik. Semua pintu keluar harus mengarah ke ruang terbuka. Semua pintu keluar harus ditandai dengan penanda khusus dan dapat beredar ketika gelap. Untuk bahaya listrik, semua instalasi listrik yang baru atau diperbaiki harus dipelihara sesuai dengan kode pengamanan listrik. Kabel interior harus disambung dengan ground atau pembumian. Saklar harus dipasang untuk semua sirkuit laboratorium. Semua peralatan listrik harus memiliki pengujian. Untuk alat perlindungan diri, untuk alat pelindungan diri, pakaian pelindung harus didesain sesuai dengan ukuran masing-masing pekerja, misalnya jas lab, baju, celemek, sarung tangan, dan lain-lain. Kacamata keselamatan seperti Google dan masker pelindung harus disediakan. Harus tersedia tempat pencuci mata, harus ada kamar mandi darurat, dan respirator harus tersedia rutin dan dibersihkan, didesinfeksi, diperiksa, dan disimpan dalam kondisi bersih dan sanitasi yang terjaga. Untuk penanganan limbah. Penanganan limbah ini untuk cair, izin terbit jika dalam 3 kurun pengujian kualitas hasil olahan IPL cair di bawah ambang batas baku mutu. Jadi limbah cair masuk ke IPL cair utama. Sebelum disalurkan melalui saluran limbah menuju badan air atau sungai terdekat, penguji kualitas air pada hasil IPL cair pada outlet secara periode, itu biasanya 3 bulan. Bahan laporan periodik ke DLH tempat untuk dibandingkan dengan baku mutu lingkungan. Kemudian untuk penanganan limbah medis B3, yaitu limbah infeksius dengan sangat infeksius, patologi dan anatomi, farmasi dan sitoksis. Dimusnahkan dalam insenerator atau kerjasama dengan pihak ketiga berizin bila tidak punya insenerator. Pewadahannya dengan kresek kuning, jarum suntik dan spuit, dan benda tajam ditampung dalam safety box. Pengangkutan limbah B3 medis tiap 2 hari sekali di masing-masing ruangan. Penanganan limbah, bahan pewarnaan yang banyak mengandung alkohol sebagai pelarutnya seperti diaminobenzidin atau DAB dan bahan karsinogen lainnya harus diatur dalam penggunaan dan pengolahan limbahnya. Pewarnaan ini harus dikategorikan ke dalam limbah berbahaya. Gunakan metode tes jika diperlukan karena akan mengurangi jumlah limbah pewarna. Namun, pastikan kembali untuk membuang kelebihan bahan pewarna. Harus memiliki tempat penampung. Bahan kimia pastikan telah dilabel dengan kode tertentu. Tempat penyimpanan dan pembuangan dan gunakan bahan desinfektan dengan benar dan tepat. Hal ini dikarenakan tidak semua bahan desinfektan baik untuk semua kasus. Kurangi bahan-bahan menghasilkan aerosol. Kebanyakan bahan menghasilkan aerosol yang mudah terbakar. Gunakan semprotan yang jauh lebih mudah, lebih aman, dan lebih murah. Gunakan botol pompa semprot yang bisa diisi ulang. Tips pengurangan dan penanganan limbah. Untuk aseton, bahan kimianya sebagai pelarut, lakukan pengetesan dengan melarutkan volume serendah mungkin dan diujikan dengan spesimen seminimal mungkin. Pastikan bahwa limbah aseton yang dikelola sebagai limbah kimia berbahaya, aseton tidak perlu untuk dialiri air terus-menerus. Kloroform, yaitu pembiasan untuk hewan uji atau sebagai pelarut ekstraksi. Gunakan larutan alternatif atau metode alternatif bahan kimia berbahaya. Pastikan manajemen pembuangan limbah. Formalin dan metanol sebagai larutan fiksasi gunakan untuk beberapa pemakaian. Mencari pengganti lainnya. Gunakan wadah yang kecil, bagian mulutnya
seperti jerigen untuk penyimpanan, dan gunakan seminimal mungkin bahan kimia berbahaya dalam pengolahan limbah, dan cek pihak pengolah atau pihak ketiga dalam pengolahannya. Kemudian silol sebagai pelarut, usahakan cari bahan penggantinya. Gunakan silol berulang-ulang atau kembali dimurnikan. Pastikan pengolahannya masuk ke dalam limbah berbahaya. Ini adalah sumber informasi dari PPT kami kelompok 15. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.